Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang nahwu. Sekarang materi kita masih yang sama, tanda-tanda khafat. Dan insyaallah akan kita selesaikan pembahasan kita tentang niyabatul fathati 'anil kasrah. Fathah sebagai pengganti kasrah. Qala wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Adapun fathah sebagai tanda khafat, tanda majrur pada isim yang tidak munsharif, isim yang tidak bertanwin, tidak boleh dimasuki tanwin. Wa aqulu, kemudian syarih, penulis syarah buku ini mengatakan lil fathati mawdi'un wahidun. Fathah itu hanya satu tempat saja sebagai tanda kasrah, sebagai tanda khafat. Takunu fihi alamatan ala khafdil ismi. Fathah itu menjadi tanda khafat isim, tanda isim yang majrur. Wa huwal ismul ladzi la yansarif, yaitu pada isim yang tidak bertanwin. Wa ma'na kaunihi la yansarif, adapun makna dari la yansarif maksudnya adalah annahu la yaqbalus sarf. Maksudnya adalah dia tidak menerima tanwin, tidak boleh dimasuki oleh tanwin. As-sarf huwa tanwin. Makna sarf di sini adalah tanwin. Wal ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin ini maksudnya adalah alladzi ashbahal fi'la, yaitu yang mirip dengan fi'il, karena fi'il tidak bertanwin. Fi wujudi illataini far'iyataini. Nah, karena adanya dua illah yang far'i, yang menjadi alasan. Ihdahuma tarji'u ila lafzi. Yang pertama, illah itu, alasan itu kembali ke lafadznya. Wal ukhra tarji'u ilal ma'na. Adapun yang satu lagi adalah kembali ke maknanya. Jadi contoh ini tadi. Terkadang illah itu secara lafzi, muannas ini, terkadang secara makna. Aw wujida fihi illah, atau ada illahnya, wujida fihi illatun wahidah, ada, atau dia hanya memiliki satu illah saja, satu alasan saja. Taqumu maqamal illataini, dan dia mewakili dua illah tadi. Contohnya ini. Wal ilalu allati tujadu fil ismi, adapun illah-illah yang terdapat pada isim, wa tadullu 'alal far'iyyah, yang menunjukkan bahwa itu adalah far'iyyah, wa hiya raji'atun ilal ma'na isnatani, dan dia kembali kepada maknanya itu ada dua, laisa ghairu, hanya dua maksudnya. Laisa ghairu bukan selainnya, hanya dua. Al-ula al-alamiyah, yang pertama adalah al-alamiyah, itu tadi. Wasaniyah al-wasfiyah, yang kedua al-wasfiyah. Ini kembali ke maknanya. Jadi dilihat dulu makna kalimat ini semua. Apakah ini maknanya adalah nama atau bukan? Gitu. Kemudian dilihat dulu apakah ini sifat atau bukan. Itu maknanya. Maksudnya, yang dimaksud dan kembali ke maknanya itu. Sampai mana tadi? Wala budda min wujudi wahidatin min hataini al-illataini fil ismil mamnu' min as-sarf. Dan harus ada adanya satu di antara dua ini, dua illah. Maksudnya, jadi alamiyah atau wasfiyah ini harus ada pada dua illah tersebut. Kalau ini kan dua illah, jadi harus ada dia, tidak boleh hilang gitu. Alamiyahnya dia atau berbentuk nama atau sifat. Jadi kalau misalnya dia bukan nama, berarti bukan isim munsharif, karena cuma satu. Misalnya apa? Yaf'alun. Yaf'alun ada enggak nama orang? Walaupun dia
berbentuk fi'il, wazan fi'il misalnya yaf'alun misalnya. Tapi ada nama orang enggak? Pada ini bukan termasuk isim, berarti fi'il, kembali ke fi'il dia. Paham? Oke. Paham? Jalil? Oh dikit ya? Oke, kita lanjut. Wahidatun min hatainil illataini fil ismil mamnu' min as-sarf. Jadi harus ada illah ini, kalau enggak alamiah, wasfiyah. Ini harus ada pada dua illah. Jadi selain illah wazan fi'il, kemudian tambahan alif dan nun, kemudian adal, ajam, ta'nis. Selain ini harus ada salah satu alamiyah atau wasfiyah. Bisa babi wujudi illataini fihi. Kemudian wal ilal allati tujadu fil ismi wa tadullu 'ala al far'iyyah wa takunu raji'atan ila lafzi sittu ilalin. Kemudian illah-illah yang ada pada isim, kemudian dan itu kembali kepada apa? Cabangnya, wa takunu raji'atan ila lafzi, dan kembali ke maknanya ada 6 illah. Wa hiya at-ta'nitsu bi ghairi alif. Ini yang ke-5 kita buat di bawah. Wal ujmah wat tarkib. Tarkib belum kayaknya ya. Kelupaan tarkib. At-tarkibul majazi ya kan? Ya kan? 6, yang ke-6 ya. Taruh sini. At-tarkib al-mazji. Gabungan. Contohnya adalah hadra maut. Gabungan dari dua kata. Dan ini menjadi maut. Ya, mautu. Dia bukan mudhaf ilaih, tapi dia sudah menjadi satu nama. Paham ya? Hah? Ini dua kata berbeda tapi sudah menjadi satu nama, menjadi nama daerah. Namanya daerah hadra maut. Kayak misal apa? Di Indonesia ada 2 nama. Contohnya apa? Apa? Jawa Barat. Itu sifat. Musirawas. Ya enggak apa-apa, Musirawas. Surabaya yang satu katanya. Misalnya apa ya? Banjar negara. Nah, Banjar kan satu kata. Negara satu kata ya kan? Kayak ini kata berbeda kan? Banjar ada makna sendiri, negara ada makna sendiri. Kemudian digabungkan jadi satu. Kayak gitu. Banjar masin ya. Apalagi misalnya? Tanah, iya, tanah kan ada makna sendiri tanah. Abang ada maknanya sendiri, kemudian digabung jadi satu. Tanah abangu jadi ya, bukan tanah abangi. Oke, sudah. Kemudian wa ziyadatul alif wan nun. Kemudian tambahan alif dan nun. Alif dan nun. Wa waznul fi'li. Wazannya adalah wazan fi'il. Kemudian wala adlu berubah dari yang asli. Wala budda min wujudi wahidatin min hadhil ilal ma'al alamiyah. Jadi wajib ada salah satu ini sekaligus dia adalah sebagai nama. Jadi wazan fi'il, kemudian alif dan nun, tambahan alif dan nun, kemudian adal, ajam, ta'nis, kemudian tarkib ini semuanya harus bentuk nama. Tidak boleh tidak nama. Oke. Wa amma ma'al wasfiyah fala yujadu minha illa wahidatun min thalathin. Adapun wasfiyah hanya 3. Tambahan alif dan nun, wazan fi'il, timbangan fi'il, kemudian al-adal. Famisal alamiyah ma'a ta'nis bi ghairi alif Fatimah, Zainab wa Hamzah. Paham ya? Contohnya adalah alamiyah, nama sekaligus dia
tandanya adalah ilahnya ta'nis, muannas. Contohnya adalah Fatimah, Zainab, dan Hamzah. Misalu alamiyah ma'al ujmah, contoh nama yang bukan Arab, ajam, yang bukan Arab. Contohnya Idris, Yakub, Ibrahim, Haki. Nah, misalnya Rendit, apa lagi? Fir'aun. Apa lagi? Udah. Wa misalu alamiyah, oke. Wa misalu alamiyah ma'at tarkib. Contoh alamiah, nama sekaligus dia tersusun dari dua kata. Misalnya ma'adi kariba. Ma'adi kariba dari kata ma'adi sama yakrib. Nah, disatukan jadi ma'adi karibu. Nah, kemudian ba'ala bakkun. Dari kata ba'alun sama bakkun. Digabung jadi ba'ala bakka. Ba'ala bakku. Kemudian qadi khanu. Qadi khanu. Dari kata qadi dan khanu. Kemudian wabuzur jahimru. Wabuzur jahimru. Kemudian waramahur muz. Nah, ini adalah gabungan dari dua kata. Semuanya mamnu minas sarf. Kemudian misal alamiyah ma'a ziyadatil alif wan nun, contoh nama kemudian plus dia ada tambahan alif dan nunnya. Contohnya adalah Marwan, Osman, Ghatafan, Affan, Subhan, Sufyan, Imran, Qathan, Adnan. Nah, ini contohnya. Ridwanun. Ya. Perhatikan. Wa misal alamiyah ma'a waznil fi'li. Nama sekaligus dia sebagai wazan fi'il, timbangan fi'il. Contohnya adalah Ahmad, wazannya af'al, yashkur, wazannya adalah yaf'al, yaf'ul, yazid, yaf'il, taglib, taf'il, tadmur, taf'ul. Nah, semuanya adalah nama-nama wazan fi'il. Kemudian wa misal alamiyah ma'al adl. Contoh nama sekaligus dia adalah berubah. Umar aslinya adalah Amir atau Amrun. Kemudian Zufar aslinya adalah Zafir. Qusam, Qasim, Hubal, Habil, Zuhal, Zahil, Jumah, Jamih, Quzah dari kata Qazih, Mudar dari kata Madir. Oke. Kemudian misal wasfiyah ma'a ziyadatil alif wan nun, Rayyan, Syab'an, wa Yaqdan. Nah, ini dia sifat kemudian ada tambahan alif dan nun di akhirnya. Kemudian misal wasfiyah ma'a waznil fi'il, misal wasfiyah dia sifat kemudian wazannya, timbangannya adalah timbangannya fi'il. Contohnya akram, af'al, afdal, timbangannya juga af'al, ajmal, timbangannya juga af'al. Kemudian misal wasfiyah ma'al adl, masna wa thulatha wa ruba' wa ukhar. Sifat aslinya adalah rabi', salis, ukhar, akhir. Jadi dari kata masna, dari kata sulas contohnya ini aslinya adalah salis, ruba', rabi', ukhar, akhir. Kemudian wa ammal illatani allatani taqumu kullu wahidatin minhuma maqamal illatani fahuma sighatu muntahal jumu' wa alif at-ta'nits al-maqsurah awil mamdudah. Adapun dua illah yang mewakili satu illah, wa ammal illatani allatani taqumu kullu wahidin minhuma maqamal illataini. Adapun dua illah yang setiap salah satunya mewakili dua illah, maksudnya adalah dia satu illah tapi sudah mewakili dua illah untuk menjadi mamnu minas sarf. Tidak perlu dua illah. Paham ya? Tadi syaratnya dia mamnu minas sarf harus dua illah. Tapi ini satu sudah mewakili dua. Itu maksudnya. Yaitu sighatu muntahal jumu'. Yang pertama berbentuk muntahal jumu'.
Contohnya aqawil. Wa alif ta'nits al-maqsurah atau al-mamdudah. Wa amma sighatu muntahal jumu' fa dhabituha, adapun sighah muntahal jumu' dhabitnya, aturannya, kaidahnya adalah an yakunal ismu jam'a taksir. Syaratnya itu harus jamak taksir. Wa qad waqa'a ba'da alif taksirihi harfani. Kemudian setelah setelah alif itu ada dua huruf. Contohnya adalah masajid, manabir, afadil, amajid, amathil, hawaid, qawamis, atau salasatu ahruf wasatuha sakin, atau tiga huruf setelah alif dan di tengahnya ada huruf sakinah, huruf sukun. Contohnya mafatih, asafir, qanadil. Wa amma, jadi tadi kita rinci untuk lebih paham dia kenapa dia muntahal jumu', karena tidak bisa dijamakkan lagi. Contohnya tadi aqawil sudah tidak bisa dijamakkan lagi. Masajid juga tidak bisa dijamakkan lagi. Paham ya? Beda dengan misalnya baitun, jamaknya apa? Buyutun. Buyutun jamaknya adalah buyutat. Paham? Nah, karena ini tidak bisa dijamakkan lagi, makanya dia namanya muntahal jumu'. Paham ya? Wa amma alifu ta'nitsil maqsurah fa nahwu hubla, quswa, dunya, da'wa. Nah, ini adalah ilahnya karena dia ta'nis maqsurah. Dia ta'nis muannas dan maqsurah. Wa amma alifu ta'nis al-mamdudah fa nahwu hamra, da'ja, hasna, bayda, kahla, nafiqa, asdiqa, ulama. Nah, itu alif mamdudah. فكل مما ذكرنا من هذه الأسماء وكذا ما أشبهها لا يجوز تنوينها. Jadi semua yang kita sebutkan dari isim-isim tadi, adapun yang mirip dengannya tidak boleh tanwin, tidak boleh bertanwin. Wa yukhfadu bil fathah niyabatan 'anil kasrah. Dia khafatnya, majrurnya dengan fathah sebagai pengganti dari kasrah. Nahu sallallahu ala Ibrahima khalilih. Sallallahu ala Ibrahima, perhatikan, ala Ibrahima. Kemudian khalilih kembali kasrah, walaupun dia sifat, dia kembali kasrah karena dia bukan isim mamnu' minas sharaf. Tapi Ibrahim seharusnya Ibrahimi menjadi Ibrahima karena dia mamnu' minas sharaf. Wa nahwu radhiyallahu an Umar amiril mu'minin. An Umara. Fakullu min Ibrahim wa Umar makhfudun. Kata Ibrahima dan Umara makhfud, majrur. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena masuk huruf khafat kepadanya. Wa alamatu khafdihima al-fathah niyabatan anil kasrah. Tanda khafatnya adalah fathah sebagai pengganti dari kasrah. Lianna kulla wahidin minhuma ismun la yansarif. Karena kata Ibrahim dan Umar itu isim yang tidak boleh bertanwin. Wal mani' min sarfi Ibrahim al-alamiyah wal ujmah. Adapun yang menghalangi kata Ibrahim tadi bertanwin adalah karena dia nama, sebuah nama, dan ujmah, dan bukan Arab ajam. Wal mani' min sarfi Umar, adapun yang menghalangi Umar bertanwin, kata Umar bertanwin itu al-alamiyah, yaitu dia sebagai nama, dan al-adlu, dia berubah, maksudnya berubah dari aslinya. Oke. Wa qis ala dzalika al-baqi, dan kiaskan sisanya. Wa yushtaratu li khafdil ismi alladhi la yansarif bil fathah. Disyaratkan pada isim yang khafat, pada isim yang tidak bertanwin, apabila dia majrur, dia tandanya fathah, an yakuna khalian. Syarat pertama adalah an yakuna khalian min al. Dia tidak beralif lam, tidak boleh dimasuki alif lam.
wa alla yudhafa ila ismin ba'dahu, dan dia tidak boleh menjadi mudhaf, didhafahkan ke isim setelahnya. Fa in iqtarana bi al au udifa bi khufida bil kasrah, apabila dia bersambung dengan al, misalnya kita masukkan apa, misalnya aqawil, jadi al aqawil, au udifa, atau dia didhafahkan misalnya aqawil menjadi misalnya aqawilu al musyrikin, misalnya aqawilu al musyrikin, maka khufida bil kasrah. Misalnya kalau dia masuk alif lam, contoh misalnya taruhlah misalnya masajidu, dia tidak boleh bertanwin. Kalau dia beralif lam jadi misalnya marartu bimasajida. Kemudian kalau misalnya dia beralif lam, marartu bil masajidi, karena ada alif lam. Kemudian kalau dia misalnya mudhaf, marartu bil bimasajidi al muslimin misalnya. Nah, masajidi, karena dia apa? Mudhaf. Oke. Nahwu qauluhu ta'ala wa antum aakifuna fil masajidi, karena ada alif lam. Wa nahwu marartu bi hasna'i quraisyin, bi hasna adalah ilahnya adalah alif ta'nis al-mamdudah, seharusnya dia khafatnya dengan fathah, tapi karena dia mudhaf maka dia jadi bihasna'i quraisyin, hasna'i, seharusnya bihasna'a. Paham ya? Paham enggak? Oke. Terakhir. Ini singkat insyaallah, singkat dan padat. Coba dihapus dulu. Jul fikar. Alamat al-jazmi. Perhatikan. Tanda-tanda jazm semua. Tanda-tanda apa? Jazm. Alamata al-jazmi. Kenapa alamata? Karena musanna. Aslinya adalah alamatani. Mana nunnya? Hilang. Kenapa? Karena mudhaf. Qala walil jazmi alamatani. Penulis mu'alifnya, penulis matan mengatakan, Ibnul Ajurmi ya, jazm itu memiliki dua tanda. Yang pertama sukun, kedua al-hadfu, menghapus, terhapus. Kemudian syarihnya, penulis buku ini, syarah ini mengatakan, aqulu yumkinuka an tahkuma 'alal kalimah bi annaha majzumah idza wajadta fiha wahidan min amrayni. Jadi memungkinkan untukmu menghukumi atau menetapkan bahwa satu kalimat itu adalah majzum idza wajadta, apabila engkau mendapati fiha, pada kalimat tersebut, wahidan min amrayni, salah satu dari dua. Yang pertama apa? Sukun, yang kedua al-hadfu. Al-awwal as-sukun wa huwa al-alamatul asliyah lil jazmi. Yang pertama adalah sukun, dan sukun ini adalah alamat asli pada jazam. Wasani, yang kedua al-hadfu, terhapus. Wa huwa al-alamatul far'iyah, dan ini adalah sebagai tanda cabangnya atau penggantinya dari sukun tadi. Wa likulli wahidatin min hatainil alamataini mawdi'un sanadkuruha, dan setiap dua tanda ini memiliki tempatnya masing-masing. Insyaallah kita jelaskan. Yang pertama, mawdi'us sukun, tempat sukun. Qala fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al mudhari' as-sahih al-akhir. Adapun sukun tempatnya di mana? Alamata al-jazmi.
Alama tajazmi. Yang pertama sukun. Yang kedua hadfu. Hadfu terbagi dua, harful illah. Kemudian hadfu nun. Menghapus huruf illah, kemudian hadfun nun. Paham ya? As-sukun pada apa? Tanda jazm, sukun sebagai tanda jazm pada al-fi'lul mudhari' as-sahih al-akhir. Contohnya banyak ya. Lam yadrus, lam yastayqid, dan seterusnya. Sukun, tandanya sukun. Kemudian hadfu, hilang, maksudnya terhapus. Harful illah yaitu pada al-fi'l mudhari' al-mu'tal al-akhir. Contohnya apa misalnya? Lam yarda. Nah, hilang. Lam yad'u. Nah, hilang wawunya. Aslinya adalah yad'u. Masya Allah. Masya Allah, basgi. Aslinya adalah yarda. Apalagi lam yamshi. Nah, hilang yanya. Kemudian nun pada af'al al-khamsah. Ini sudah kita bahas ya. Contohnya apa? Lam yadribu misalnya. Lam yadriba, dan seterusnya. Oke, seharusnya ada yadribun, nunnya dihapus. Lam yadriban, seharusnya yadriban, nunnya dihapus. Ini huruf illahnya dihapus. Yamshi, ini huruf illah dihapus. Paham ya? Oke. Ini adalah pembahasan terakhir kita tentang tanda-tanda i'rab. Oke. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l mudhari' as-sahih al-akhir. Sukun sebagai tanda jazam pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Sahih akhir. Dia akhirnya huruf sahih, bukan huruf illah. Dia huruf sahih akhir, maksudnya bukan huruf illah. Laisa harfa illah. Huruf illah itu apa aja? Ayu. Oke. Wa aqulu lis-sukuni mawdi'un wahid yakunu fihi 'alamatan 'ala anna al-kalima majmu'atun wa hadha al-mawdi' huwa al-fi'l al-mudhari' as-sahih al-akhir. Jadi dijelaskan bahwa sukun itu sebagai tanda jazam pada satu tempat pada kata majmu'ah yaitu fi'il mudhari' as-sahih al-akhir. Wa ma'na kaunihi sahih al-akhir, adapun yang dimaksud dengan sahih al-akhir, akhirnya sahih, maksudnya adalah anna akhirahu laysa harfan min hurufil illah as-salasah. Jadi huruf akhirnya itu bukan termasuk huruf illah yang tiga, allati hiya al-alif wal waw wal ya. Wa misal fi'il mudhari' as-sahih al-akhir, contoh dari fi'il mudhari' as-sahih al-akhir banyak sekali. Yal'ab, lam yal'abu. Yanjah, lam yanjahu. Yusafir, lam yusafir. Ya'id, lam ya'id. Yas'al, lam yas'al. Fa idza qulta lam yal'ab aliyun wa lam yanjah balidun, lam yusafir akhuka, lam ya'id Ibrahim khalidan bi syai'in, lam yas'al Bakrun al-ustad. Fa kullu min hadhil af'al, setiap dari fi'il-fi'il ini majzumun. Fi'il lam nanjah, lam ya'id, lam yusafir, lam yas'al, majzum. Kenapa? Disabaqi harfil jazmi alladhi huwa
lam. Karena didahului oleh huruf jazm yaitu apa? Lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Tanda jazmnya perhatikan semuanya sukun. Wa kullu wahidin min hadhil af'al fi'lun mudhari' sahih akhir. Jadi setiap fi'il ini semuanya namanya fi'il sahih akhir. Kemudian terakhir mawdi'ul hasfi. Mawdi'ul hasfi. Qala wa amma al-hasf fayakunu 'alamatan lil-jazmi fil fi'l mudhari' al-mu'tal akhir wa fil af'alil khamsah allati raf'aha bi thabatin nun. Jadi hasfu sebagai tanda jazam pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, maksudnya adalah yang akhirnya huruf illah, baik itu ya atau waw atau alif. Dan pada fi'il af'al khamsah, pada af'al yang 5, fi'il yang 5, allati raf'uha, yang rafa'nya fi'il khamsah ini rafa'nya adalah dengan sabatin nun, dengan adanya nun. Wa aqulu lil hadfi mawdi'ani. Al hadfu itu memiliki dua tempat, yakunu fi kulli wahidin minhuma dalilan wa alamatan ala jazmil kalimah. Dan setiap dari keduanya itu sebagai tanda dan dalil bahwa kalimat tersebut adalah jazam, majzum. Al-mawdi' al-awwal, tempat yang pertama, al-fi'lul mudhari' al-mu'tal al-akhir. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir maksudnya adalah fi'il yang berakhir dengan huruf illah. Wa ma'na kaunihi mu'tallul akhir anna akhirahu harfa min hurufil illah ats-tsalatsah allati hiya al-alif wal waw wal ya. Dan makna maksud dari mu'tal akhir adalah bahwa akhirahu, bahwa huruf akhirnya adalah huruf, salah satu huruf dari huruf illah yang 3, yaitu alif, waw dan ya. Famisalul fi'il mudhari' alladhi akhiruhu alif, contoh dari fi'il mudhari' yang akhirnya adalah alif adalah yas'a, yarda, yahwa, yan'a, yashqa, yabqa. Semua ini fi'il mudhari' al-mu'tal akhir, akhiruhu alif, yang akhirnya adalah alif. Kemudian wa misalul fi'il mudhari' alladhi akhiruhu waw, contoh fi'il mudhari' yang akhirnya adalah huruf waw, yad'u, yarju, yablu, yasmu, yaqsu, yanbu. Kemudian wa misal fi'il mudhari', contoh dari fi'il mudhari' yang akhirnya adalah ya, yu'ti, yaqdi, yastaghshi, yuhyi, yalwi, yahdi. Nah, ini semuanya adalah fi'il mu'tal akhir. Fa idza qulta, apabila engkau katakan lam yas'a, lam yas'a, yas'a. Misalnya tadi kata sa'a yas'a. Nah, ini adalah alif ya. Kemudian dimasuki lam, jadi lam yas'a. Hilang huruf apa ini? Alif. Alif maksurah. Kemudian mana tadi? Lam yas'a lin ila al-majdi fa inna yas'a majzumun. Kalimat yas'a, kata yas'a majzum. Kenapa? Li sabaqi harfil jazmi alaih, karena didahului oleh huruf jazam. Wa alamatu jazmihi seharusnya. Wa alamatuhu, tandanya adalah hadfu harfil illah. Ini salah tulis semuanya. Di sini apa tulisannya? Wa alamatu jazmihi harfu alif. Di sini tulisannya jazfu hazfu. Salah cetakan ya. Kemudian wal fathatu qablaha dalil 'alaiha. Fathah sebelumnya pada ain itu sebagai tandanya. Wa huwa fi'lun mudhari' mu'tal akhir wa idza qulta lam yad'u. Nah, ini sekarang da'a yad'u. Awalnya ada yad'u. Lam yad'u apabila didahului oleh jazim lam, maka dia berubah menjadi yad'u, hilang wawunya.
Wa idza qulta lam yad'u Muhammadun illa ilal haqqi fa inna yad'u, kata yad'u fi'l mudhari' majzum disabaqi harful jazmi alaihi. Wa alamatu jazmihi hadful waw. Tanda jazm adalah menghilangkan wawnya. Wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Adapun dhammah sebelumnya, sebelum waw itu adalah sebagai tandanya. Maksudnya tanda apa? Tanda apa? Tanda apa? Perhatikan. Yad'u. Jadi lam yad'u. Ini fathah tanda apa? Dhammah tanda apa? Nanti kita bahas. Kemudian terakhir, wa idza qulta lam yu'ti. Yu'ti jadi apa? Lam yu'ti. Oke, lam yu'ti. Lam yu'ti Muhammadun illa Khalidan. Fa inna yu'ti fi'lun mudhari' majzum. Kata yu'ti ini fi'il mudhari' majzum disabaqi harfil jazmi alaihi wa alamati jazmihi hadful ya. Tanda jazmnya adalah menghapus ya. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha, dan kasrah sebelumnya adalah tandanya. Tanda apa maksudnya? Wa qis 'ala dzalika akhwatuha. Kiaskan semuanya. Apa maksudnya? Tandanya apa tuh? Tanda kalau sebelum dihapuskannya huruf ilat itu ada huruf misalkan ya atau. Iya, coba misalnya ini. Katanya fathah adalah tandanya, dhammah adalah tandanya, kasrah adalah tandanya. Tanda apa maksudnya? Tanda buat huruf ilat yang dihapuskan. Kalau ini tanda apa? Tanda maksud. Hah? Gak ada yang tahu? Jazm kan? Hah? Jazm. Fathah ini adalah tandanya. Tanda apa? Tanda huruf ilat yang dihapus. Iya, semuanya gitu. Tanda maksud. Bedanya apa ini? Ini dengan ini apa bedanya? Oh, dikit lagi nih, dikit lagi. Fathah sama dhamma. Wow. Hah? Kalau fathah apa? Tanda maksur. Alif. Oh, masya Allah, Jalil. Siapa? Deden, masya Allah, Deden. Saya kira khair. Fatahallahu alaik. Jadi kalau misalnya perhatikan, ada fi'il mudhari' mutalakhir yang dihapus itu adalah ketika dimasuki lam, huruf jazm. Kalau dia misalnya sebelum huruf ilah itu adalah fathah, maka itu menunjukkan bahwa yang dihapus adalah alif. Kalau waw yang dihapus adalah kalau dhammah yang dihapus adalah ya. Kalau dhammah yang dihapus adalah waw. Kalau kasrah yang dihapus adalah ya. Masya Allah. Masya Allah, Deden. Heran. Barakallahu fiik. Oke. Hah? Iya, masya Allah. Ana dengar suaranya dari sana tadi, karena Ana nggak pakai kacamata, nggak jelas. Oke. Al-mawdu' ats-tsani, tempat yang kedua, yaitu apabila dihapus sebagai tanda majzum, adalah al-af'alul khamsah allati turfa'u bi thubutin nun. Yaitu fi'il khamsah, fi'il yang 5, allati turfa'u bi thubutin nun, bi thubutu an-nun. Yang apabila dia marfu' ada tandanya nun. Tandanya adalah adanya nun. Waqad sabaqa bayanuha, dan sudah kita jelaskan penjelasan tentang af'al khamsah. Wa misaluha, contohnya adalah yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Taqulu, engkau mengatakan misalnya lam yadriba, wa lam tadriba, wa lam yadribu, wa lam tadribu, wa lam tadribi. Fa kullu wahidin min hadhihi al-af'al, setiap fi'il ini fi'lun mudhari' majzumun. Semuanya fi'il mudhari' yang majzum. Kenapa? Li sabaqi harfil jazmi alladhi huwa alam. Karena didahului oleh huruf jazm, yaitu apa? Lam. Wa alamatu jazmihi apa? Hadfun nun. Tanda jazmnya adalah menghilangkan nun, menghapus nun.
Wal alifu awil wawu awil ya fa'ilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Adapun wawunya, alifnya misalnya, kemudian ya-nya lam tadribi. Nah, ini ya-nya semuanya fa'il marfu'un wa ala fi mahalli fa'ilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Paham enggak ini? Waw, alif, ya, semuanya apa? Sebagai fa'ilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Semuanya sukun ya. Ya-nya sukun, alifnya sukun, wawnya sukun. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat,